Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di malam hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah tadi berlangsung, tapi karena ada kendala, jadinya kita ulang lagi. Untuk materi yang saya sampaikan, yaitu tentang media pembelajaran TIK e-learning. Ya, tujuan saya adalah untuk pembelajaran ini adalah untuk mempermudah, tujuannya adalah itu mempermudah Bapak Ibu guru dan juga peserta didik untuk mendapatkan materi di masa-masa pandemi seperti ini. Karena di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka atau langsung kepada peserta didik, tapi kita bisa melalui yaitu media pembelajaran seperti yang kita akan pelajari hari ini. Ya, di sini untuk media pembelajaran adalah tentang pembelajaran TIK e-learning. Ya. Tujuannya adalah memahami pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran secara mengakses platform digital, platform sumber daya sekolah, dan platform guru dalam platform rapot pendidikan. Ini tujuannya. Tujuannya adalah supaya mempermudah memanfaatkan media yang sekarang ini sudah menggeliat, yaitu adanya Android. Ya, dengan HP yang sudah canggih seperti itu, kita dipermudahkan, apalagi dengan jaringan yang sangatlah luar biasa untuk saat ini, yaitu banyak yang menggunakan namanya sampai yang 4G, sampai yang 5G. Nah, ini untuk mempermudahkan kita untuk menjangkau atau mengakses sesuatu yang ada di dunia maya, terutama adalah di dunia pendidikan melalui pembelajaran yang ada, yaitu seperti di materi guru pembelajar. Nah, di sini komponen perangkat TIK, nah, ada komponennya. Komponennya yaitu adanya perangkat teknologi. Ini bisa nanti akan saya jabarkan di bawahnya lagi, yaitu perangkat teknologi. Antara yang satu, ini ada yang TX dan RX, ini adalah salah satu. TX adalah sebagai pengguna atau pembuat aplikasi, selanjutnya yang RX ini adalah sebagai penerima aplikasi. Jadinya dari salah satu ini harus memiliki teknologi yang sama. Kalau tidak sama, ya tidak nyambung istilahnya. Seperti itu. Jadinya, ya kalau yang pembuatnya ini, yang TX ini adalah pakai Android, yang penerimanya juga harus pakai Android. Kalau pakai HP biasa atau HP cedol istilahnya, ya tidak bisa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, gangguan. Gangguan pasti ada. Seperti gangguan sinyal, karena jaringan, karena faktor alam, dan juga kondisi dari lingkungan. Ini yang menjadi gangguan di sini. Terutama karena mungkin di pedesaan, ini karena sulitnya jangkauan internet. Jadinya ini menjadi gangguan bagi kita untuk bisa mengakses pembelajaran melalui perangkat lunak seperti ini. Selanjutnya, ini dari yang si TX ini pembuat akun dan si RX ini sebagai penerima, ini ada umpan baliknya. Sama-sama menguntungkan. Kalau yang penerima, pembuat ini tidak ada yang menerima, ya tidak bisa. Ada yang menerima tapi tidak ada yang membuat, ya juga tidak bisa relevan, tidak bisa berjalan. Seperti itu. Alat atau identitas alamat
alamat, identitas, dan akun. Ini harus sama, harus dimasukkan alamatnya, identitasnya, dan juga akunnya. Sama menggunakan perangkat berteknologi juga. Ya, jadinya sama-sama menggunakan media yang sama. Di mana identitas ini harus valid. Contohnya email. Kalau emailnya tidak sesuai, maka ya juga tidak akan bisa. Harus disesuaikan dengan passwordnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah perangkat yang digunakan untuk platform teknologi. Ya, perangkat yang bisa mengakses teknologi itu ada komputer, itu menggunakan PC. Ada juga menggunakan laptop, yang seperti saya pakai ini adalah laptop. Ada juga bisa menggunakan gawai atau smartphone, seperti itu. Nah, di sini di masing-masing teknologi ini ada laptop, ada PC, ada juga ada Android. Masing-masing juga memiliki kalau di Android ini kebanyakan menggunakan Play Store untuk pengunduhannya. Kalau di laptop dan juga di PC ini biasa menggunakan yaitu Chrome. Ini kebanyakan seperti itu. Mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dan mempromosikannya, yaitu pemasangan atau menginstal pada perangkat. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kalau di smartphone ini kebanyakan menggunakan mengunduh di Play Store dulu. Apa yang kita inginkan. Contohnya kalau kita menginginkan guru pembelajar, ya kita download di Play Store dulu. Nah, setelah itu diinstal. Diinstal istilahnya diunduh. Setelah diunduh, selesai, baru dibuka, nanti dipilih-pilih mana yang sesuai dengan harapan kita. Memasang atau menginstal pada perangkat. Pada perangkat Android, desktop atau laptop, pada gawai Android, hingga saat ini kriteria minimum platform teknologi sekolah penggerak untuk gawai masih berbasis sistem operasi Android. Jadinya masih berbasis Android untuk gawai. Mengaksesnya melalui web browser. Itu bisa menggunakan Chrome, bisa menggunakan Microsoft, Google, dan seterusnya. Ya, mengaktifasi akun belajar. Sudahkah Anda memiliki akun belajar? Mengapa akun belajar harus kita ketahui? Ya, karena di sana banyak sumber belajar yang membantu kita, terutama Bapak Ibu guru yang memerlukan perangkat pembelajaran, seterusnya. Banyak sekali di sana. Dan juga materi-materi yang menyenangkan untuk disampaikan kepada peserta didik. Materi dan informasi Kemdikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajar. Nah, di situ sudah lengkap semuanya. Jadinya di sana sudah lengkap, di akun guru pembelajar itu sudah lengkap semua. Mulai dari RPP dan seterusnya, bahkan sampai dengan kuis dan seterusnya. Soal-soal dan juga banyak sekali. Nah, di sana. Nah, di sini sebelum nanti saya refleksikan, ada mungkin yang perlu ditanyakan. Monggo, Bapak Ibu, silahkan. Saya kasih waktu paparan untuk satu pertanyaan saja karena waktu sudah menunjukkan
jam 10 kurang 10 menit. Monggo. Oh, nggih, monggo, Pak. Oh ya, saya Pak. Monggo, nggih. Monggo, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Jadi, Ya, Pak. yang saya ingin tanyakan itu adalah apakah terdapat spesifikasi khusus untuk perangkat yang bisa digunakan dalam menginstal aplikasi pembelajaran? Oh, oke. Adakah aplikasi khusus? Nah, untuk aplikasi khusus ini yang penting HP-nya atau alatnya yang digunakan untuk mengakses ini harus yang berteknologi juga atau istilahnya sudah canggih, berandroid. Kalau sudah berandroid, itu gampang untuk mengaksesnya. Kalau yang masih belum Android ya kita kesulitan karena sudah zamannya sudah sekarang ini. Tidak ada orang yang tidak menggunakan Android hari ini. Kelihatannya kalau orang tidak menggunakan Android kayaknya sudah ketinggalan zaman kayaknya gitu, Pak. Jadinya semua dawai sekarang ini berbasis Android semua. Insya Allah dalam penginstalan atau pencarian itu lebih gampang lagi, Pak. Seperti itu, Pak. Jadinya tidak ada plat khusus. Ya, jadi yang penting HP-nya atau dawainya ini yang mumpuni, istilahnya sama, yaitu berbasis Android. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Pak. Nah, oke, monggo. Pak, sekedar tanya saja. Oke. Kalau ketika pembelajaran online itu, nah di sana itu anak-anak itu untuk mengatasi itu dipanggil ke sekolah, terus dipinjami laptop oleh sekolah untuk mengakses internet begitu dari sekolah. Nah itu kalau di sekolah saya, kalau di sekolah Pak Tir gimana? Maksudnya saya hanya menanya, mungkin saling sharing gitu. Oke, Pak. Oke. Kalau di sekolah saya ini bukan pakai laptop tapi pakai dawai, pakai istilahnya HP, tablet itu, Pak. HP tablet. Jadi anak-anak dipinjami HP tablet untuk bisa mengakses atau menggunakan media tersebut untuk pembelajaran, Pak. Seperti itu. Karena untuk laptopnya masih terbatas, Pak. Yang banyak itu menggunakan tablet. Oh, jadi sama tidak jauh berbeda, Pak ya? Oke. Ya karena ya sama-sama teknologi yang berandroid juga, Pak. Jadi ya sama. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Dari ini saya simpulkan bahwasanya dalam era yang sekarang globalisasi, yaitu abad 21, ini sangat penting sekali, di mana kita harus bisa menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Nah, jadinya teknologi yang harus kita kuasai, bukan teknologi yang menguasai kita. Jadi kebanyakan itu, sekarang itu, orang itu kalau keluar rumah, ini ketinggalan dompet itu sudah biasa. Tapi kalau ketinggalan HP, Android-nya, ini kayaknya, aduh, wis kalang kabut gitu, Pak. Kayak kebaran jenggot, kayak gitu kan kayaknya. Jadinya memang kebutuhan kita untuk mengakses semua informasi yang ada di dunia maya. Ya, seperti itu, Pak. Jadinya kita harus menjadi pengguna yang baik, bukan yang digunakan, tapi menjadi pengguna yang baik untuk teknologi. Nah, seperti ini, pembelajaran seperti ini yang kita lakukan seperti ini adalah pembelajaran yang sangat baik sekali, yaitu mengakses kegiatan melalui internet, melalui seterusnya itu yang ada di dalam teknologi ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, karena saya tadi sudah dimulai atau sudah ada pembukaan, jadinya sekarang adalah penutupan. Sebelum kita akhiri atau saya akhiri, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, bisa melaksanakan kegiatan sampai pada malam hari ini.
ya kita berdoa sejenak untuk mengakhiri kegiatan pada malam hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.